Baik, selamat jumpa kembali di channel Matematika Kreatif. Kali ini kita akan bahas perkembangan tentang SNBP bersama Matematika Kreatif. Jika kamu ingin mendalami tentang persiapan tes masuk perguruan tinggi dan kedinasan, silakan bisa bergabung dengan channel ini atau channel berbagi matematika dan ilmu matematika. Oke, tentunya sebentar lagi kita akan mengikuti SNBP dan untuk kali ini akan kita bahas daftar mata pelajaran pendukung bidang studi SNBP 2025. Nah, yang pertama kita lihat bahwa pada kurikulum yang berlaku sekarang itu ada dua, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, bagi yang di sekolahnya adalah berlaku kurikulum Merdeka, maka yang akan dilihat itu adalah untuk jurusan-jurusan ini adalah yang pendukungnya, yang nilai yang akan dilihat selain nilai rata-rata secara umum adalah kalau kita misalnya mau memilih jurusan seni, maka yang dilihat adalah nilai seni budaya untuk semester 1 tentunya sampai semester 5. Demikian juga misalnya kalau untuk kita mau ambil jurusan filsafat, maka yang akan dilihat adalah untuk bidang studi sosiologi. Sedangkan kalau pada kurikulum Merdeka, untuk yang ambil jurusan seni misalnya, maka yang dilihat adalah seni budaya untuk jurusan IPA, untuk EPS seni budaya, untuk bahasa juga adalah seni budaya. Sedangkan kalau untuk yang ambil jurusan filsafat, maka untuk jurusan IPA di kurikulum Merdeka yang dilihat adalah sejarah Indonesia. Sedangkan untuk jurusan IPS yang dilihat adalah nilai sosiologi, dan untuk bahasa adalah yang dilihat adalah antropologi. Jadi intinya adalah kita harus melihat jurusan kita di SMA apakah termasuk kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Di sini sudah banyak saya bawakan semua untuk semua jurusan yang ada di perguruan tinggi. Kita lihat berikutnya, misalnya kita ambil salah satu di sini adalah untuk jurusan psikologi. Di kurikulum Merdeka yang dilihat adalah nilai sosiologi dan matematika. Sedangkan untuk di kurikulum 2013 yang dilihat pada jurusan IPA itu adalah matematika, kemudian jurusan IPS sosiologi atau matematika, dan untuk jurusan bahasa yang dilihat adalah bidang studi matematika. Kemudian kalau kita ambil misalnya satu jurusan lagi, ilmu atau sains kelautan, maka yang dilihat di kurikulum Merdeka adalah jurusan biologi. Kemudian kalau di kurikulum 2013 yang dilihat adalah jurusan biologi, sedangkan yang di jurusan IPS yang dilihat adalah matematika, dan untuk jurusan bahasa adalah matematika. Jadi ada spesifikasi khusus yang dilihat dalam menentukan pilihan di SNBP. Tentunya kalau semakin nilai kita makin tinggi, maka peluang kita untuk lulus di jurusan tersebut akan semakin besar. Saya ambil contoh di sini, kalau misalnya yang kita pilih adalah jurusan matematika, maka yang dilihat kalau kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka, yang dilihat matematika tingkat lanjut. Sedangkan kalau kurikulum K13, kalau jurusannya adalah IPA, maka yang dilihat adalah matematika dari kelompok peminatan MIPA. Sedangkan kalau untuk jurusan IPS yang dilihat adalah jurusan
matematika, dan yang untuk jurusan bahasa yang dilihat adalah nilai matematika. Kemudian untuk jurusan yang lain lagi kita lihat di sini, misalnya kalau yang ada jurusan bisnis ya. Maka kalau kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, maka yang dilihat adalah nilai ekonomi. Sedangkan untuk yang kurikulum K13, kalau misalnya dia jurusan IPA, maka yang diambil adalah jurusan matematika. Kalau jurusan IPS adalah yang diambil nilai ekonomi, dan untuk jurusan bahasa yang diambil adalah jurusan nilai matematika. Kemudian kalau untuk kita ambil misalnya untuk jurusan keperawatan. Kalau keperawatan, maka kalau di kurikulum K13, kurikulum merdeka, maka yang dilihat adalah nilai bidang studi biologi. Kalau untuk di kurikulum K13, maka yang dilihat adalah biologi untuk jurusan IPA. Kalau untuk IPS jurusan matematika, dan untuk jurusan bahasa adalah bidang studi matematika. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, ini sambil lihatlah sesuai dengan minat dan bakat kalian. Dari satu slide ini saya jelaskan hanya satu aja. Misalkan kalau yang kita ambil adalah jurusan publik, urusan publik, maka kalau kurikulum di sekolah kita itu adalah kurikulum merdeka, maka yang dilihat adalah jurusan bidang studi sosiologi. Kalau untuk kurikulum 2013, kalau dia jurusan IPA, yang dilihat adalah jurusan bidang studi PPKN. Kemudian untuk IPS yang dilihat adalah sosiologi, dan untuk jurusan bahasa yang dilihat adalah PPKN. Selanjutnya kalau kita lihat misalnya adalah jurusan katakanlah yang mau kita ambil mana ini ya. Apakah ini teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Maka untuk yang kurikulumnya kurikulum merdeka, yang dilihat adalah bidang studi kimia atau biologi. Kalau kurikulum 2013, maka yang dilihat adalah jurusan kimia atau biologi. Kalau yang jurusan IPS itu yang dilihat nilai matematikanya, dan untuk yang bahasa yang dilihat adalah matematikanya. Kemudian kita lihat lagi, kalau untuk kita ambil dari sini misalnya adalah untuk jurusan yang sains perkopian. Maka kalau kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, maka yang dilihat adalah bidang studi biologi. Sedangkan di kurikulum 2013, jika jurusannya adalah IPA, maka yang dilihat nilai biologi. Kalau jurusan IPS yang dilihat nilai matematika, dan yang bahasa Indonesia, yang bahasa yang dilihat adalah pelajaran matematika. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau menentukan jurusan, selain kita kalau sudah eligible dengan rata-rata yang tinggi, maka kita harus perhatikan lagi nilai untuk bidang studi yang sesuai dengan yang ada pada tabel itu, supaya kemungkinan kita untuk lulus pada jurusan yang kita pilih akan semakin besar. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan tentang penjurusan dan bidang studi pendukung pada SNBP 2025. Itu aja dulu untuk kali ini. Tetap semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.